Mohon izin yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management kelas MJ 805. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Akbar, NIM 2402010200050, sebagai mahasiswa program Sarjana Manajemen PJJ. Izin memaparkan jawaban dari ujian akhir semester berupa pemaparan pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Identifikasi ancaman keamanan jaringan dan mitigasinya. Pertama, yaitu ada malware, malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup dan menimbulkan kerusakan pada sistem komputer atau jaringan. Contoh malware meliputi virus, worm, trojan, dan spyware. Malware mendapat mengubah atau menghapus file, mencuri data sensitif, seperti kode sandi dan nomor akun, ataupun mengirimkan lalu lintas jaringan berbahaya. Penyebaran malware seringkali terjadi akibat kelalaian pengguna, misalnya mengunduh lampiran email terinfeksi atau mengklik tautan berbahaya. Mitigasinya yaitu pertama, dengan instalasi dan perbaharui antivirus atau anti malware pada setiap endpoint untuk mendeteksi serta membersihkan infeksi malware. Kedua, aktifkan firewall dan filtering di gateway untuk memblokir trafik mencurigakan yang memungkinkan membawa muatan malware. Ketiga, edukasi pengguna tentang phishing dan larangan memasang software tak dikenal. Yang kedua ada ransomware. Ransomware merupakan jenis serangan malware khusus yang semakin marak akhir-akhir ini. Serangan ini bekerja dengan mengenkripsi file-file penting korban, sehingga file tersebut tidak dapat diakses kembali tanpa kunci dekripsi. Pelaku kemudian melakukan pemerasan. Mereka mencuri atau mengancam akan mempublikasikan data sensitif korban jika tebusan ransom tidak dibayar. Ransomware dapat menyebabkan lumpuhnya operasional bisnis, kehilangan data krusial, hingga kerugian finansial yang besar. Mitigasinya dilakukan dengan cara pertama, mencadangkan data secara berkala dan menyimpan di lokasi terisolasi atau aman, atau offline backup. Kedua, penggunaan solusi anti-malware yang mampu mendeteksi ransomware berdasarkan perilakunya, misalnya aktivitas enkripsi massal file. Pencegahan masuknya ransomware juga krusial. Tingkatkan kewaspadaan pengguna melalui pelatihan keamanan cyber, misalnya sosialisasi kepada pegawai tentang bahaya email phishing yang kerap menjadi pintu masuk ransomware. Ketiga, terapkan update keamanan pada sistem ransomware. WannaCry diketahui mengeksploitasi celah pada Windows yang sebenarnya sudah ditambal sebelum serangan terjadi. Apabila serangan terjadi, segera isolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Lalu lakukan prosedur pemulihan dari backup. Ketiga, serangan DDoS, Distribute Denial of Service. DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan online dengan cara membajiri target, misal server web, dengan lalu lintas internet dalam jumlah sangat besar dan berlebihan. Serangan ini umumnya dilakukan menggunakan jaringan botnet, kumpulan ribuan perangkat terinfeksi malware yang dikendalikan penyerang untuk mengirimkan trafik sampah secara serentak ke target. Akibatnya, sumber daya server menjadi kewalahan sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Dampak serangan ini dapat sangat merugikan, seperti penurunan kinerja atau downtime situs, kerugian finansial karena hilangnya transaksi, serta kerusakan reputasi perusahaan di mata pelanggan. Mitigasi dapat dilakukan dengan cara pertama, memastikan jaringan dilengkapi firewall tangguh dan sistem deteksi intrusi yang dapat mengenali lalu lintas tak wajar, lalu memblokirnya sebelum masuk ke sistem. Khusus serangan volumetric DDoS, penyerangan bandwidth dan kapasitas server yang memadai serta arsitektur infrastruktur yang redundan akan meningkatkan ketahanan terhadap banjir trafik. Kedua, monitoring jaringan secara proaktif sangat penting. Tim keamanan perlu memonitor pola trafik secara real time agar dapat segera mendeteksi anomali dan mengaktifkan countermeasure secepat mungkin. Ketiga, melatih tim untuk skenario insiden respon. Siapa melakukan apa saat terjadi serangan.
juga bagian mitigasi. Sehingga ketika terjadi serangan sebenarnya, organisasi tidak kehilangan waktu berkoordinasi. Yang keempat adalah phishing dan rekayasa sosial. Phishing adalah metode serangan yang tidak langsung menargetkan kelemahan teknis, melainkan memanipulasi pengguna agar memberikan informasi rahasia atau mengunduh malware. Serangan phishing umumnya berupa email atau pesan palsu yang tampak seolah berasal dari entitas terpercaya, misalnya bank atau rekan kerja, padahal berisi tautan atau lampiran berbahaya. Mitigasinya dapat dilakukan dengan cara pertama. Dari sisi teknologi, organisasi perlu mengimplementasikan keamanan email yang canggih, aktifkan penyaringan spam untuk menahan email-email mencurigakan, dan lakukan enkripsi komunikasi email untuk mencegah penyadapan. Beberapa solusi email security juga menyediakan fitur sandboxing yang mengeksekusi lampiran atau link di lingkungan terisolasi terlebih dahulu untuk melihat apakah berbahaya. Kedua, dari sisi pengguna, peningkatan kesadaran dan edukasi adalah kunci. Misalnya program latihan phishing simulation di mana pegawai diuji dengan email phishing, tiruan, lalu diberikan pembelajaran. Pengguna harus dilatih selalu memeriksa alamat pengiriman email, tidak sembarangan mengetik tautan, tidak sembarangan mengklik tautan, dan waspada terhadap permintaan informasi sensitif. Ketiga, penerapan autentikasi multifaktor atau MFA di sistem penting juga sangat membantu. Sekalipun kredensial pengguna dicuri via phishing, penyerang sulit menyalahgunakannya tanpa kode OTP atau faktor kedua yang hanya dimiliki pengguna asli. Metode pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan cyber yang efektif dilakukan menerapkan berbagai kontrol, prosedur, dan alat secara komprehensif terhadap data dan jaringan. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh mencakup penggunaan enkripsi, autentikasi, dua faktor, serta pengawasan akses sebagai standar dasar pelindungan. Namun, pengamanan berbasis data dan jaringan memiliki fokus dan metode spesifik yang berbeda. Meskipun keduanya saling melengkapi dalam kerangka keamanan informasi, berikut penjabaran bagaimana pengamanan data dan jaringan biasanya dilakukan, termasuk metode dan alat utamanya. Pertama, pengamanan berbasis data. Keamanan data bertujuan melindungi informasi sensitif, misalnya data pribadi, keuangan, rahasia dagang, dari kebocoran, akses tidak sah, atau kehilangan. Beberapa metode utama dalam pengamanan data antara lain, enkripsi data. Enkripsi memastikan data disimpan dalam bentuk tersandikan. Penggunaan enkripsi tidak hanya untuk data in transit saat dikirim melalui jaringan, tapi juga untuk data at rest saat tersimpan di disk atau database. Contohnya basis data yang menyimpan kata sandi pengguna sebaiknya di hash atau dienkripsi sehingga jika terjadi kebocoran, isi data tetap terlindungi. Kedua adalah manajemen hak akses dan autentikasi. Konsep akses kontrol perlu diimplementasikan, mencakup pembuatan tingkat hak akses berdasarkan peran. Misalnya data pribadi karyawan hanya dapat diakses oleh bagian HR, data keuangan hanya untuk tim finance, dan sebagainya. Setiap permintaan akses harus melalui autentikasi kuat, seperti password kompleks ditambah 2FA sesuai kebutuhan. Penerapan prinsip least privilege, setiap pengguna hanya diberi akses minimum yang diperlukan, membantu mencegah eksploitasi berlebihan jika satu akun pengguna dikompromikan. Ketiga, pencadangan data dan pemulihan, backup dan recovery. Rencana disaster recovery merupakan komponen krusial pengamanan data. Melakukan backup data secara rutin dan menyimpan di lokasi terpisah akan menjamin data dapat dipulihkan jika terjadi insiden seperti ransomware atau kerusakan sistem. Pengamanan backup sendiri harus diperhatikan backup sebaiknya dienkripsi dan memiliki kontrol akses agar tidak menjadi celah baru. Selain itu, uji pemulihan atau restore test perlu dilakukan berkala untuk memastikan data cadangan benar-benar dapat dipakai saat krisis. Ketiga, kebijakan retensi dan perlindungan data spesifik. Pengamanan data juga mencakup kebijakan tentang data life cycle. Data sensitif sebaiknya disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan. Prinsip data minimization. Data yang sudah tidak terpakai harus dihapus dengan metode aman, secure erase, untuk mencegah pemulihan oleh pihak tidak berwenang. Selain itu, pengklasifikasian data berdasarkan tingkat sensitivitas membantu menentukan perlakuan keamanan. Kedua, pengamanan berbasis jaringan.
Keamanan jaringan berfokus pada melindungi infrastruktur jaringan itu sendiri, beserta lalu lintas data yang mengalir di dalamnya. Sebagian besar teknologi keamanan jaringan telah dibahas di seksi sebelumnya, sehingga pada bagian ini akan ditekankan metode integratif dan operasional di tataran jaringan. Pertama, segmentasi jaringan. Ini adalah praktik memecah jaringan besar menjadi beberapa subjaringan lebih kecil, baik secara fisik maupun secara konfigurasi virtual atau VLAN. Tujuan segmentasi adalah membatasi ruang lingkup akses dan mencegah penyebaran intrusi. Sebagai contoh, jaringan kantor dapat dipisah antara segmen internal dan eksternal. Isolasi ini mencegah tamu mengakses sumber daya internal. Kedua, pemantauan dan respon insiden. Aspek penting lain dalam pengamanan jaringan adalah kemampuan monitoring dan insiden respon. Organisasi perlu memanfaatkan Security Information and Event Management, yaitu platform terpusat yang mengumpulkan log dan event dari berbagai perangkat keamanan internal, menganalisis pola, dan memberikan peringatan dini jika terdeteksi anomali. Tak kalah penting, setiap organisasi perlu memiliki rencana respon insiden yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, langkah apa yang diambil, dan bagaimana eskalasinya jika terjadi serangan cyber. Ketiga, peningkatan kesiapan dan evaluasi berkala. Melakukan audit keamanan dan pengujian penetrasi secara periodik. Audit akan menilai kepatuhan konfigurasi terhadap kebijakan keamanan, menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta menguji efektivitas kontrol yang ada. Sementara, penetration testing atau red teaming mensimulasikan serangan nyata untuk menguji seberapa tangguh pertahanan jaringan dan seberapa cepat tim respon. Hasil temuan dari evaluasi ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengamanan data dan jaringan harus dilihat sebagai satu kesatuan strategi keamanan cyber yang terpadu. Keamanan data tanpa keamanan jaringan yang memadai atau sebaliknya akan meninggalkan celah. Data yang terenkripsi di server bisa dicuri saat transit jika jaringan tidak aman, dan jaringan yang kuat bisa ditembus lewat kecerobohan pengelolaan data. Karena itu, semua elemen mulai dari proteksi akses, proteksi jaringan, hingga proteksi data saling melengkapi membentuk sistem pertahanan yang kokoh. Kombinasi metode teknis yang canggih dengan tata kelola keamanan dan kepatuhan yang baik akan menghasilkan postur keamanan cyber yang menyeluruh. Contoh kasus nyata pengamanan data dan jaringan. Kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia terjadi pada bulan Mei tahun 2023. Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan serius pada layanan perbankan termasuk mobile banking dan ATM tidak dapat diakses nasabah. Serangan ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan data pribadi dan dana mereka. Tindakan pengamanan sebagai respon, BSI segera mengambil langkah isolasi dengan memutus akses jaringan dari sistemnya dan berkoordinasi dengan BSSN. Untuk penanganan insiden tersebut, tim teknis BSI melakukan pemulihan sistem secara bertahap dengan hati-hati, memastikan setiap komponen telah aman sebelum layanan diaktifkan kembali untuk nasabah. Langkah ini penting untuk memastikan malware ransomware benar-benar dibersihkan dan tidak menyebar ulang saat sistem daring kembali. Selain itu, BSI melakukan evaluasi mendalam pasca insiden dan segera meningkatkan keamanan cyber internal mereka. Misalnya memperkuat mekanisme backup, menambal celah keamanan, serta memperketat kontrol akses agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam kasus ini, walau serangan sempat mengganggu operasional, penerapan tindakan pengamanan yang cepat, seperti isolasi jaringan, berhasil mencegah kerusakan lebih lanjut dan koordinasi dengan otoritas BSSN membantu mempercepat pemulihan serta investigasi. Kasus BSI menunjukkan bahwa investasi pada prosedur tanggap insiden dan kerjasama dengan lembaga keamanan cyber nasional sangat krusial untuk memitigasi dampak serangan cyber pada data dan layanan keuangan yang vital. Berikut yang dapat saya sampaikan, jika terdapat kesalahan ucap dan kesalahan sikap, saya mohon maaf. Terima kasih.